mengenai anatomi dan segalanya itu. Nah, akhirnya bayi simpanse ini disimpan di museum yang berada di Inggris. Boleh di next, Ardian. Nah, setelah itu banyak nih para ahli yang meneliti mengenai beberapa macam primata lainnya. Namun beberapa ahli primata itu tidak mengetahui gitu mengenai sejarah dari subjek yang mereka amati, yaitu primata itu sendiri. Kemudian seorang ahli taksonomi itu juga menemukan beberapa jenis spesimen yang dijadikan sebagai acuan penting dalam adanya studi mengenai primatologi ini sendiri. Kemudian setelah beberapa waktu didirikanlah JMC atau Japan Monkey Center. Nah, Japan Monkey Center ini didirikan pada tahun 1956 untuk penelitian dan juga konservasi primata. JMC ini didirikan dengan tujuan utama yaitu memberikan informasi terkait kerabat dan juga terkait spesimen primata dalam jumlah yang besar dan dapat menarik pengunjung di seluruh dunia. Boleh di next. Selanjutnya mengenai metode pengamatan lapangan. Nah, dalam metode pengamatan lapangan yang kelompok kami temukan ada 5 jenis, yaitu transek jalur atau line transect. Yang kedua yang pertama ada transect garis atau line transect. Yang kedua ada transect jalur atau strip transect. Yang ketiga ada scan sampling. Yang keempat ada vocal animal sampling. Dan kelima ada ad libitum sampling. Boleh di next, Ardian. Nah, yang pertama itu ada transect garis atau line transect, di mana transect garis ini merupakan metode yang digunakan oleh para pengamat untuk melakukan observasi terhadap primata. Nah, pada metode ini pengamat lebih dulu menentukan jalur pengamatan yang akan digunakan gitu. Di mana transect jalur ini memotong kontur titik awal pengamatan dimulai serta waktu awal dan akhir dari pengamatan. Nah, jumlah dan panjang transect yang digunakan itu tergantung dari besar dan luas kawasan yang akan dijadikan tempat pengamatan. Metode ini dapat digunakan untuk inventarisasi pada primata. Selain itu juga untuk menggambarkan struktur komunitas karang dan juga pada pengamatan burung atau hewan herbivora. Jadi metode ini nggak cuma bisa digunakan untuk pengamatan pada primata, tapi juga untuk pengamatan pada hewan lainnya. Yang perlu dicatat pada pengamatan dengan metode ini adalah jenis dan jumlah satwa, jarak dengan pencatat, dan juga jarak satwa dengan garis transect. Nah, ini bisa di zoom ya teman-teman masing-masing. Ini adalah contoh dari metode transect garis yang bisa dipakai. Jadi pertama itu pengamat itu bikin dulu nih. Kita bikin dulu yang garis lengkung-lengkung ini. Tergantung sama luas wilayah atau luas kawasan pengamatannya. Habis itu kita tentuin misalkan yang titik pertama itu sebagai titik awal, terus yang ini titik akhir. Nah, nanti setelah itu ada hasilnya nih. Misalkan dari jarak titik pertama ditemuin jumlah satu primata nih misalkan, tapi di sini contohnya itu hewan herbivora. Terus di titik kedua yang ditandain ditemuin jumlahnya sekitar 2 primata dan begitu seterusnya. Boleh di next lagi, Ardi. Mohon maaf. Nah, yang kedua ada transect jalur atau strip transect, di mana metode transect jalur ini merupakan cara pengamat dan satwa yang mengambil satwa dari jalur pengamatan.
Nah, sebelum melakukan pengamatan, perlu mempersiapkan panjang dan lebar jalur yang dipengaruhi oleh tutupan vegetasi ketika berada di lapangan. Jadi, perbedaan antara transek jalur sama transek garis yang tadi adalah kalau misalkan transek jalur itu kita harus mempersiapkan dulu panjang sama lebar jalur yang mau lewatin dalam pengamatannya gitu. Terus pengamat akan menentukan titik awal yang dilalui dari setiap jalur pengamatan. Waktu awal dan akhir pengamatan juga harus dicatat dengan sebaik-baiknya. Pada tahap pengamatan, pencatatan data yang dilakukan meliputi jenis satwa yang dijumpai, jumlah individu, klasifikasi berdasarkan usia, jenis kelamin, dan juga karakteristiknya. Nah, bisa dilihat pada gambar yang TI itu merupakan titik awal jalur pengamatan, yang P merupakan titik akhir jalur pengamatan, sedangkan yang P merupakan posisi dari pengamat, dan S adalah posisi dari satwa yang ditemukan, satwa atau primata yang ditemukan. Jadi S1 sama S2 itu adalah posisi primata atau satwa yang telah kita temukan pada saat pengamatan. Boleh di next, Ardi. Yang ketiga ada metode scan sampling, di mana metode scan sampling ini adalah metode yang digunakan untuk melihat pola aktivitas dan mengetahui perkiraan estimasi presentase waktu yang dilakukan pada setiap aktivitas, di mana pengamat akan mencatat setiap aktivitas yang terjadi pada setiap interval waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Misalnya 30 detik. Jadi setiap 30 detik sekali kita mencatat kira-kira apa aja sih aktivitas yang dilakuin oleh primata yang lagi kita amatin itu. Metode ini merupakan metode yang baik untuk mengetahui aktivitas dari semua anggota dalam satu populasi dalam waktu yang singkat. Jadi setiap kan misalkan tadi contohnya kita nentuin waktunya sekitar 30 detik ya. Jadi setiap 30 detik sekali itu kita catat kira-kira si primata ini tuh ngelakuin aktivitas apa aja kayak gitu. Boleh di next, Ardi. Oke, berikutnya ini adalah metode vokal animal sampling. Nah, metode ini digunakan untuk mengamati seluruh tindakan atau perilaku dari individu primata dan dicatat dalam rentang waktu tertentu, misalkan 1 jam. Nah, metode ini menyediakan data dari seluruh perilaku individu dan panjang waktu setiap kejadian yang terjadi. Nah, data yang didapat ini tentunya relevan. Nah, perilaku yang dicatat ini meliputi moving atau pergerakan dari primata. Contohnya, pergerakan adalah berjalan, berlari, memanjat, dan melompat. Nah, berikutnya ini metode kelima atau metode ad libitum sampling. Nah, metode ini digunakan untuk mencatat perilaku yang jarang terjadi karena pada metode ini pengamat mengamati semua kejadian atau semua perilaku si primata. Dan kejadian yang dicatat merupakan kejadian yang penting dan mempengaruhi aktivitas lain. Nah, hasil data yang dicatat ini tidak terpaut atau tidak terdapat waktu pada setiap kejadian. Data yang didapat menggunakan metode ini dapat digunakan sebagai informasi tambahan mengenai perilaku atau keadaan suatu individu. Nah, terakhir ini adalah manfaat dari pengamatan lapangan yang dilakukan. Nah, antara lain itu adalah hasil penemuan yang diperoleh dapat digunakan sebagai data untuk melindungi dan melestarikan primata. Yang kedua, meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat akan kelestarian primata. Ketiga, mempengaruhi kebijakan dan menarik dukungan pemerintah. Keempat, meningkatkan kemampuan untuk mengidentifikasi primata dan melaporkan perburuan liar. Yang kelima, memberikan kesempatan untuk adanya program pendidikan seperti kursus lapangan dan pendidikan konservasi primata. Nah, terakhir ini daftar pustaka yang kelompok 1 gunakan.
Nah, kurang lebih seperti itu presentasi dari kelompok 1. Untuk berikutnya, apakah langsung pertanyaan atau tambahan dari Pak Hanum, Pak? Diskusi dulu aja ya. Oke, Pak. Berarti langsung pertanyaan, Pak. Termin 1 gitu, Pak. Ya, minimal 2 termin ya. Oke. Ya, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Ini sudah ada yang raise hand, Agung. Boleh langsung aja. Baik, terima kasih Ardian. Saya izin bertanya. Nah, kan tadi kan ada beberapa metode yang kalian paparkan. Nah, yang saya ingin tanyakan itu apa saja yang alat apa saja yang digunakan pada metode lapangan primata yang sudah dipaparkan. Nah, dan apakah ada perbedaan di antara alat yang digunakan dalam metode pengamatan lapangan yang sudah kalian jelaskan? Terima kasih. Oke, terima kasih Agung. Berikutnya ini ada Salsa, boleh Salsa? Oke, baik. Terima kasih kelompok 1 atas presentasinya. Saya Salsabila izin bertanya. Yang pertama, tadi Ica menyebutkan bahwa perbedaan transek jalur dan juga transek garis, yaitu kalau transek jalur itu harus menentukan dahulu lebarnya. Pertanyaan saya, mengapa transek garis itu tidak ditentukan? Yang kedua adalah pada metode transek jalur. Kalau kita lihat pada gambarnya, maka itu tidak ada pengukuran sudut gitu. Kalau yang transek garis itu kan ada sudut ya, berarti kita bisa mengukur atau bisa nembak ketika primatanya ada di atas pohon. Nah, kalau yang di transek jalur itu, bagaimana cara kita menghitung kalau primatanya itu ada di atas pohon? Karena di gambarnya tidak ada pengukuran sudut. Terima kasih. Baik, terima kasih Salsa atas pertanyaannya. Berikutnya satu lagi untuk termin 1 dari Regina, boleh langsung aja. Terima kasih kelompok 1 atas presentasinya. Saya Regina, izin bertanya, pada PPT dijelaskan bahwa metode ad libidium itu dilakukan untuk mencatat perilaku yang jarang terjadi pada objek pengamatan si primatanya itu sendiri. Yang ingin saya tanyakan, contoh perilaku yang jarang terjadi itu seperti apa dan apa yang harus dilakukan jika kita menggunakan metode ini, namun pada saat pengamatan di lapangan tidak ada perilaku yang jarang terjadi tersebut. Terima kasih. Baik, Regina, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin kelompok 2 ada yang ingin langsung menjawab pertanyaan dari teman-teman. Saya izin menjawab. Iya ya, Ica boleh langsung aja. Saya izin menjawab pertanyaan dari Agung. Tadi kan alat apa saja yang digunakan pada metode lapangan primata dan apakah ada perbedaan di antara alat yang digunakan pada metode-metode yang telah dipaparkan di PPT tadi kan. Sebenarnya kalau yang saya tahu, yang sudah saya cari juga di beberapa jurnal, kalau misalkan alat-alat yang digunakan pada metode lapangan itu hampir sama, yaitu kayak kamera yang digunakan untuk dokumentasi, alat tulis dan juga buku untuk mencatat data yang telah didapatkan pada saat pengamatan, teropong untuk pengamatan jarak jauh agar tidak mengganggu primata. Jadi kalau misalkan teropong itu kalau kita bisa ngelihat, kita misalkan dapat nggak ya atau nemu nggak ya primata atau satwa dari jarak jauh. Soalnya kan kalau misalkan nanti dideketin takutnya primatanya kabur gitu. Terus juga kompas yang dapat digunakan untuk menentukan arah transek. Terus ada lagi meteran yang dapat digunakan untuk mengukur dan juga menentukan panjang transek. Ada tali set yang digunakan untuk memudahkan pendataan hasil pengamatan. Terus juga kita perlu membawa buku panduan mamalia untuk membantu identifikasi. Juga senter atau headlamp
yang digunakan jika kita melakukan pengamatan pada waktu malam hari. Kita juga bisa membawa tali rapia yang dapat digunakan sebagai batas areal pengamatan. Juga bisa membawa pita sebagai tanda ketika kita menemukan satwa di satu titik. Dan juga GPS untuk menentukan pemetaan lokasi penemuan satwa. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan? Izin menambahkan Ica mengenai alat ya. Iya Dimas, silahkan. Tadi kan alat yang digunain untuk pengamatan ya. Saya mau nambahin sedikit gitu ya, bahwa kalau misalkan kita pengamatan di lapangan, apalagi khususnya primata itu, kita bawa inclinometer gitu. Karena kan inclinometer itu kan fungsinya kan untuk membidik objek kita yang ada di lapangan gitu. Nah biasanya kan kalau primata yang ada di lapangan itu kan berpindah ya dari satu tempat ke tempat lainnya, dari satu pohon ke pohon lainnya. Nah itu kita perlu banget yang namanya inclinometer gitu. Nah itu bisa dijadikan sebagai pencatatan data berapa derajat gitu, misalkan sudut elevasi dari primata tersebut gitu. Nah terus juga mau nambahin juga ada hand counter gitu. Nah jadi setiap kita pengamatan di lapangan khususnya primata juga mungkin yang lainnya juga ya gunain hand counter gitu. Nah itu fungsinya buat menghitung langkah kita gitu. Nah jadi setiap kita keberangkatan di lapangan, hand counter itu yang kayak alat zikir gitu ya, yang kayak dipencet 1, 2 gitu dan seterusnya. Nah itu digunakan buat ngitung langkah kita kalau di lapangan. Nah mungkin itu aja tambahan dari saya, Ica. Terima kasih. Terima kasih Dimas. Apakah ada yang ingin menambahkan lagi teman-teman yang lain? Oke, kayaknya nggak ada ya. Saya mau coba jawab pertanyaan dari Egin. Tadi kan pertanyaannya apa ya? Lupa lagi. Tadi kan pertanyaannya Egin itu tentang metode ad libitum yang digunakan untuk mencatat perilaku yang jarang terjadi pada objek pengamatan atau si primata ini. Nah, Egy nanya contoh dari perilaku yang jarang terjadi itu seperti apa dan apa yang harus dilakukan jika pada saat menggunakan metode ini namun tidak ditemukan perilaku yang jarang tersebut. Jadi saya sudah sempat cari juga atau membaca-baca juga jurnal dan artikel-artikel tentang perilaku yang mungkin jarang terjadi pada saat pengamatan. Jadi ada pada tahun 2020 lalu pernah dilakukan suatu penelitian di mana terjadi peristiwa kanibalisme, yaitu di mana kawanan monyet ini memakan kawanannya sendiri. Jadi monyet makan monyet gitu. Dan ini dilihat langsung oleh para peneliti di kawasan Taman Nasional Santa Rosa, Costa Rica. Jadi itu awalnya ada seekor monyet capucin di atas pohon, dia tuh menjerit gitu.
Tapi nggak lama dia jatuh terus akhirnya mati. Dan ternyata setelah dilihat oleh para ilmuwan-ilmuwan yang sedang melakukan pengamatan, si monyet ini tuh melakukan kanibalisme. Jadi dia makan kawanannya sendiri. Jadi mungkin itu salah satu contoh perilaku yang jarang terjadi gitu. Kan jarang ya ada monyet makan monyet lagi. Tapi tuh kalau misalkan seandainya dalam pengamatan ini tidak ditemukan perilaku jarang ini, tidak apa-apa karena metode ini tuh sebenarnya sering digunakan, datanya hanya untuk sebagai informasi tambahan gitu. Metode ad libitum ini juga bisa jadi kurang relevan dan agak rancu ya, karena kan maksudnya agak kurang bisa dipercaya kalau misalkan nggak ada saksi matanya, kayak masa sih monyet makan monyet kayak gitu. Tapi kalau misalkan nggak ada pun nggak masalah gitu. Ini metode ini tuh cuma sebagai hasil yang didapatkan dari metode ini tuh nantinya cuma buat informasi tambahan aja. Atau jadi kayak gitu, Egin. Apakah teman-teman ada yang ingin menambahkan? Ica mau izin nambahin lagi. Iya, silakan nih Mas. Iya, mau izin nambahin lagi. Nah, jadi kan metode ad libitum itu kan kalau secara singkatnya gitu ya, metode yang digunakan untuk jarang terjadi gitu ya, dan waktu tertentu saja. Nah, contohnya kan ini kan yang tadi sudah Ica ngomong gitu kan, kanibalisme gitu, misalkan kasusnya ini primata makan primata. Nah, jadi metode ini tuh bersifat informal, nggak sistematik, terus juga benar kata Ica tadi, yang dijadikan sebagai informasi catatan di lapangan. Nah, biasanya metode ini itu cenderung sifatnya itu kualitatif gitu. Nah, tapi kekurangan dari metode ini bias gitu, ataupun istilah bias itu tidak begitu jelas gitu, karena metode atau pengamat gitu biasanya menggunakan metode ini tidak melakukan pencatatan waktu gitu. Ada kejadian terjadi gitu, misalkan kita mengamati di lapangan gitu ya, misalkan kita muara angke gitu kan, muara angke kan banyak makaka vaskularis gitu. Nah, ternyata di sana monyet ekor panjangnya itu memakan kue coklat gitu misalkan. Nah, itu kan kejadian yang jarang terjadi. Nah, itu biasanya datanya bersifat informal dan tidak dilakukan pencatatan waktu gitu. Nah, jadi hanya dicatat aja. Nah, seperti itu. Terima kasih, Ca. Terima kasih Dimas untuk tambahan jawabannya. Apakah ada yang ingin menambahkan jawaban lagi teman-teman?
Kalau tidak ada yang ingin menambahkan kembali, saya izin menjawab pertanyaan dari Salsa mengenai metode transak jalur sama metode transak garis tadi ya. Nah, kalau yang di apa tadi kan Salsa bertanya itu yang pertama itu kalau perbedaannya itu kan transak jalur sama transak garis itu kan tidak transak jalurnya itu harus menentukan terlebih dahulu lebar dari tempat pengamatannya. Kalau yang transak garis itu tidak ditentukan. Nah, maksudnya tuh yang metode transak garis ini kalau yang saya baca dan ketahui itu metode transak garis ini memang tidak perlu untuk menentukan jarak ke kanan dan ke kiri dari dari jalur pengamatan itu sendiri. Tetapi untuk metode transak garis ini harus bisa menentukan jarak antara satwa yang diamati dengan kita sebagai pengamat, atau kita sebut dengan jarak pengamatan itu sendiri. Nah, kemudian metode transak garis ini juga harus menentukan sudut kontak antara posisi satwa yang terdeteksi dengan jalur pengamatan yang disebut dengan sudut pengamatan. Kemudian yang kedua itu mengenai sudut transak garis, dari mana cara mengukurnya. Kalau yang saya baca untuk yang sudut transak garis ini diukurnya itu dari yang tadi yang kita sebut dengan sudut pandang itu, di mana itu merupakan sudut yang terbentuk antara arah transak dengan posisi satwa yang akan diamati. Mungkin itu aja. Kalau teman-teman ada yang ingin menambahkan, dipersilahkan. Kelompok 1 izin menambahkan, tapi jawab pertanyaan yang sebelumnya boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa, sambil nunggu dicari jawabannya. Oke. Jadi barusan saya baca ada jurnal gitu ya terkait perilaku yang tidak biasa. Jadi di jurnal ini ada orangutan di Kalimantan. Sebentar, tepatnya itu di Taman Nasional Sabangau, Kalimantan Tengah. Jadi di sini diamati bahwa
orang utan itu kan seharusnya pemakan buah begitu ya. Nah, tapi di jurnal ini pengamat mengamati bahwa orang utan ini dia memakan tupai dan diindikasikan bahwa itu merupakan bangkai tupai. Kenapa? Karena tupai ini tidak terdengar gitu suara pekikan apabila dia tertangkap. Nah, di sini juga disebut sebagai kejadian yang termasuk langka gitu. Jadi termasuk ke dalam kasus oportunistik atau usaha di mana orangutan itu mencoba sumber makanan yang baru. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Gaby. Tadi jawab pertanyaan yang ad libitum ya, yang contoh perilaku yang unik yang jarang terjadi. Oke, izin jawab pertanyaan tadi salah satu yang kedua ya, yang nanya sudut transek garis. Nah, sudut transek garis itu bisa didapatkan dengan alat bantuan alat berupa inclinometer yang tadi udah Dimas jelasin. Nah, inclinometer ini kan fungsinya untuk menentukan sudut elevasi dari pengamat ke objek yang dituju.
Nah, salah satu cara untuk membantu dalam penentuan sudut adalah dengan menggunakan inclinometer. Nah, kurang lebih seperti itu. Gimana Salsa? Apakah sudah cukup puas dengan jawabannya atau ingin jawaban lain gitu? Salsa, kedengeran nggak suaranya? Masuk kak atau pelan atau gimana? Iya, masuk Ardian. Tadi gimana jawabannya? Jadi kalau yang transek jalur itu tetap menggunakan sudut ya Ardian. Tadi transek apa, Sal? Transek jalur. Soalnya kan pertanyaan saya itu kenapa di gambar transek jalur itu nggak ada ini ya penggambaran untuk ngambil sudut, beda sama yang transek garis. Kalau yang transek garis itu kan ada kayak sudut-sudut gitu. Nah, pertanyaan saya, kalau di transek jalur itu apakah menggunakan tetap diambil sudutnya atau tidak? Kalau nggak diambil, bagaimana cara kita menghitung primata yang posisinya di atas kita gitu? Tetap pakai sudut atau pakai apa tadi ya, begitulah. Berarti sama ya kayak transek garis, tetap pengambilan sudut dengan inclinometer. Iya, karena tadi kan kita ada keterbatasan kalau primatanya ada di atas pohon gitu. Baik. Terima kasih atas jawabannya untuk kelompok 1. Sudah puas. Dan untuk teman-teman lain mungkin ada pendapat lain boleh ditambahkan. Terima kasih. Mungkin dari Pak Hanum ada tambahan terkait jawaban pertanyaan? Ya, kalau saya sendiri pernah melakukan kunjungan ke stasiun penelitiannya punya WCS ya, World Conservation Society, yang ada di Waikambas, Waikambas ya, Waicangok, bagian dari Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di kawasan perbatasan antara Lampung Bengkulu. Itu membuat line transek yang sangat panjang ya, berkilo-kilometer gitu. Kenapa berkilometer? Karena dia berdasarkan pada survei sebelumnya bahwa di situ adalah daerah teritori dan daerah area makan dari si amang. Jadi selama di trek itu diamati dari di mana dia makan, perilaku harian dan seterusnya. Jadi ketika membuat transek yang tadi mungkin belum ditambahkan, membuat survei pendahuluan. Karena gini, misalnya kamu mengunjungi Bodogol, datang satu lokasi itu, misalnya masuk satu titik, satu kawasan, langsung membuat transek tanpa ada data pendahuluan ya konyol. Karena nanti baik belt transek atau land transek maupun misalnya focal animal sampling, mau scan animal sampling, kalau tidak ada survei pendahuluan nanti bisa nggak dapat data gitu. Jadi misalnya baik teknik scan animal sampling, focal animal sampling, terus sampling dengan dari line transect, belt transect, dan yang lain, pertama harus ada survei pendahuluan. Nah, biasanya sebenarnya ada 3 teknik
untuk menentukan suatu lokasi sampling ya. Bisa berupa teknik kurva. Jadi misalnya gini, saya mau melakukan penelitian populasi dan perilaku harian owa Jawa di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak yang ada di kawasan Cibodas gitu. Saya mengunjungi Cibodas dulu, terus berjalan sekitar mungkin 5 kilometer atau 10 kilometer, terus dari 5 kilometer 10 kilometer itu ada beberapa perjumpaan hewan target tadi, misalnya owa Jawa gitu. Nah dari 5 meter itu ternyata di kilometer ke 10 kilometer surveinya ya. Di kilometer ke 5 sampai ke 8 dijumpai sementara. Tapi biasanya juga bukan sehari ya, misalnya 3 hari. Trennya antara kilometer 3 sampai kilometer 7, kilometer 4 sampai 7 dan seterusnya. Mana nanti ketika kita ambil data, yang ambil di sekitar gitu. Berarti mulai start garis line transeknya atau balik transeknya di sekitar kilometer 3 sampai 7 atau sampai 8 dilebihkan. Itu kadang-kadang mahasiswa lupa analisis kebutuhan, survei pendahuluan. Metodologi penelitian-penelitiannya apalagi hewan ya, karena hewan itu mobile bergerak ya. Jadi harus ada survei pendahuluan gitu. Seperti itu. Ya tambahan dari saya kira itu. Nah untuk analisa ya, analisa itu bisa secara deskriptif atau secara kuantitatif. Misalnya di WCS itu ada uji ANOVA atau uji T untuk misalnya membedakan antara misalnya jenis pakan atau perilaku harian pada musim kemarau, musim hujan, bisa dengan uji T atau ANOVA gitu, tergantung tujuan dan desain penelitiannya. Tapi teknik samplingnya sama tadi, bisa dengan focal angle sampling, bisa scan animal sampling dengan menggunakan line transect atau bed transect. Saya kira itu tambahan dari saya. Baik Pak, terima kasih atas tambahannya. Ini termin 1 sudah selesai Pak. Dilanjut Gimana? aja. Ini termin 1 sudah selesai Pak. Oh ya, coba dibuka satu termin lagi. Baik Pak. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya. Ardian, saya Dimas izin bertanya. Ya, izin bertanya ya. Tadi kan teman-teman kan sudah memaparkan gitu ya beberapa metode pengamatan di lapangan kayak transek garis, transek jalur, scan sampling, focal animal sampling, dan ad libidum sampling. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah dari setiap metode pengamatan lapangan ini ada nggak sih kelebihan dan kekurangan dari setiap metode-metode yang digunakan pengamatan lapangan ini? Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dimas. Mungkin yang lain ada yang ingin bertanya juga.
Itu apa? Apa itu? Dal. Aku tuh suara nonton TV jadi nggak tahu perkembangan TV. Merek apa? Ini nanti ini apa? IC apa nih kayak nanti Inggris bisa mau bisa terus sama nih dari anak Inggris ambilnya mati karena kemudiannya nggak barang. Saya izin bertanya. Oke, langsung aja saya tanya ya. Jadi, Gimana aku nyangkul sedikit aja teler aku. maaf Pak Anam sepertinya belum di-mute ya Pak. Oke, saya mau nanya kepada kelompok 1. Sebelumnya makasih atas pemaparan materinya. Tadi udah dijelasin panjang lebar tentang primata dan metode pengamatan lapangan. Yang saya ingin tanyakan, kenapa sih primata itu harus diamati gitu sampai kelompok 1 ngebahas tentang metode pengamatan lapangan gitu-gitu. Jelas ya pertanyaannya? Oke, lumayan jelas. Makasih Intan. Ya, makasih. Kelompok 1 izin bertanya. Iya. Silakan aja, langsung aja. Oke. Sebelumnya terima kasih kelompok 1 atas pemaparannya. Saya Gaby izin bertanya. Tadi kan dijelaskan ya berbagai metode pengamatan. Pacul bodol bae macule atau linggis. Aku waktu ben aku nggak. Ya, menurut kelompok 1, kira-kira metode apa yang paling tepat untuk mengamati perilaku kelompok primata, misalnya di angke begitu. Coran sayang loh, waktu keras. Kan dikumpulkan kan kena udah secara tanah. Lebih tepat dibandingkan metode yang lain. Apakah terdengar kelompok 1? Kurang. Bisa diulangin lagi? Oke. Jadi tadi kan sudah dijelaskan ya berbagai metode pengamatan. Nah, menurut kelompok 1, metode apa yang paling tepat untuk mengamati perilaku kelompok primata, misalnya di angke? Dan mengapa metode tersebut lebih tepat dibandingkan dengan metode yang lain? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah bisa dicontohkan gitu terkait sheet dan cara pengisiannya pada metode tersebut? Begitu. Apakah sudah cukup jelas kelompok 1? Oke, udah cukup jelas kok. Ya, terima kasih.
Oke, izin menjawab pertanyaan dari Dimas terlebih dahulu ya, yang tadi yang tentang kelebihan dan kekurangan metode. Sebenarnya bukan kelebihan, tapi fungsi dari metode ini itu untuk apa? Nah, yang pertama itu vokal animal sampling. Nah, yang vokal itu digunakan untuk mengamati hanya satu individu saja, jadinya hanya terfokus pada satu individu. Nah, kekurangannya jika individu yang diamati ini hilang dari pandangan atau dari pantauan, maka berakhir pula metode ini. Jadinya sebisa mungkin jangan sampai hilang individu yang diamati kalau menggunakan vokal animal sampling. Nah, yang kedua, kalau tadi Dimas sudah bilang yang ad libitum itu metode ini digunakan untuk mengamati perilaku yang jarang terjadi atau yang unik atau yang menarik. Nah, kekurangannya itu tadi bisa data yang dihasilkan itu bisa menimbulkan bias atau jadi kurang jelas hasil yang didapat. Dan juga metode ad libitum ini eh, tidak sistematis dan digunakan sebagai catatan lapangan saja. Yang ketiga, scan sampling. Nah, scan sampling ini digunakan untuk mengamati aktivitas dari kelompok primata dalam suatu populasi dalam waktu yang singkat. Nah, kekurangannya itu pencatatannya hanya terbatas pada perilaku yang sederhana saja, perilaku yang umum terjadi pada satu kelompok itu. Sehingga perilaku yang lain ini tidak dimasukkan dalam metode scan sampling. Mungkin dari kelompok 2 ada yang ingin menambahkan jawabannya. Izin menjawab, izin menambahkan jawabannya Ardian mengenai transek. Kalau tadi kan yang disebutin Ardi kalau kayak scan sampling, terus vokal animal sampling itu lebih ke pola perilaku primatanya ya. Nah, kalau misalkan si transek ini lebih digunakan untuk inventarisasi primatanya. Jadi kayak data primatanya, kayak jumlah primatanya, kayak primata di Taman Nasional ini tuh jumlahnya ada berapa, lebih ke sana. Terus mungkin kekurangannya itu kalau misalkan dari metode transek ini membutuhkan waktu dan juga tenaga peneliti yang jauh lebih banyak dibandingkan metode-metode yang lainnya. Mungkin itu tambahannya. Mungkin ada yang ingin menambahkan lagi dari teman-teman atau dari kelompok kedua? Kelompok 1. Mungkin nambahin dikit. Jadi
Kan tadi banyak metode yang dipaparin ya. Jadi kayak metode yang kita pakai itu, yang mau kita pakai itu tergantung sama data apa yang mau kita amatin gitu. Jadi kayak kalau misalkan Transect itu buat tentang data primatanya, terus kayak scan sampling atau vokal animal sampling itu lebih ke perilaku harian primatanya kayak gitu. Jadi tiap metode yang kita gunain itu tergantung sama apa yang mau kita amatin. Jadi metode yang dipakai sama data yang mau kita ambil tuh beda metode gitu. Gimana, masih ada pertanyaan? Masih Pak, masih 2 lagi sih. Ya, sambil nunggu, tadi saya melengkapi jawaban tentang scan ya. Scanning sampling tadi udah disebutkan tujuan dan kelemahannya. Tapi ada beberapa poin yang masih kurang. Pertama gini, kalau scan sampling dengan bedanya dengan vocal animal sampling, kalau scan sampling itu tapi bisa untuk dalam rangka mengambil data serat cepat, juga biasanya misalnya ini ada sekelompok kelompok siamang gitu, atau primata atau lutung misalnya contoh, atau siamang. Nah, kalau kita menggunakan teknik scan sampling berarti misalnya dalam kelompok itu ada 2 jantan, 4 betina, 3 juvenil gitu. Nah, kita tidak mengamati pada satu individu tertentu gitu. Tapi semua perilaku dalam anggota kelompok itu diamati bagian dari satu kesatuan data menangkut misalnya perilaku harian. Dalam 1 jam itu mereka makan apa, berperilaku seperti apa gitu. Baik semua anggota gitu. Tapi kalau vocal animal sampling itu mengarah pada satu kelompok, satu individu tentu dalam satu rentang kegiatan pengambilan data atau penelitian. Misalnya gini, di satu kawasan itu ada 5 kelompok lutung gitu. Kawasan yang masih saling dekatannya, misalnya dalam radius mungkin 5 hektar atau 10 hektar gitu. Nah, peneliti hanya mengambil satu kelompok A aja gitu. Misalnya ada 5 A, B, C, D, E, F ya, 5 kelompok. Selama penelitian 5 bulan atau setahun, peneliti hanya ngambil data yang dari kelompok A aja, kelompok A atau B saja gitu. Terus diambil datanya gitu. Itu namanya vocal animal sampling. Atau dalam satu kelompok, misalnya tadi ada 2 jantan, 3 betina, juvenil. Misalnya yang diambil jantan dan betina saja, nah itu vocal animal sampling. Tetapi kalau misalnya dari 5 kelompok itu pada saat pengambilan data tidak mengacu pada satu kelompok tertentu, tapi tergantung perjumpaan gitu. Misalnya Transect itu sepanjang 5 km, terus pengambilan data mulai jam 7 pagi gitu. Ya udah dari 7 pagi sampai misalnya jam 4 sore atau 5 sore, data yang dicatat itu dari kelompok yang dijumpai oleh peneliti atau pengamat di lapangan gitu. Tidak mengarah pada satu kelompok tertentu. Itu namanya scan animal sampling. Jadi berbeda dengan vokal. Nah, kalau yang misalnya hanya pada satu individu juga demikian. Jadi satu individu diamati terus dalam rentang waktu tertentu. Yaitu tambahan yang mengenai vokal dan scan animal sampling.
Terima kasih Pak Hanum atas tambahannya. Oke, izin menjawab pertanyaan dari Intan ya tentang pentingnya primata, mengapa sampai harus dilakukan pengamatan lapangan. Nah, primata itu sendiri kayak di alam itu merupakan sebagai agen pemencar atau penyebar biji dari tumbuhan. Terus di hutan biji yang dimakan dari si primata ini yang nantinya akan menjadi tumbuhan baru sehingga primata itu penting sekali dalam ekosistem hutan. Nah, kurang lebih seperti itu jawabannya. Mungkin dari kelompok satu ada yang ingin menambahkan. Gimana? Satu lagi Pak pertanyaannya Pak. Kenapa lama? Ini dicari dulu Pak, diskusi dulu kita. Oke.
terakhir nih Pak, pertanyaan dari Gaby tentang metode yang tepat untuk pengamatan perilaku primata di Angke. Nah, sebenarnya kalau ingin mengamati suatu primata itu dicari dulu mereka mau mengamati kelompok primata atau individu primata. Nah, kalau mau mengamati kelompok bisa menggunakan scan sampling. Jadinya yang diamati itu perilaku kelompok. Nah, kalau mau mengamati individu primata itu bisa melakukan vokal animal sampling. Itu pertanyaan dari Gaby yang pertama. Gimana Gap? Untuk satu dulu deh dijawab. Udah terjawab belum? Oke, udah terjawab. Untuk pertanyaan dari Gaby yang berikutnya yang terkait sheet dan pengisian pada metode yang digunakan, ini sebenarnya kelompok kami agak kesulitan nih Pak. Mungkin dari Bapak Hanum bisa membantu Pak cara pengisian tabulasi nih. Apa pertanyaannya gimana? Ini Pak, pengisian tabulasi data Pak jika menggunakan tadi scan sampling atau vokal animal sampling. Ya, makanya dalam satu penelitian itu, penelitian apapun ya, perencana itu penting. Biasanya perencana itu sudah membuat suatu grafik ya atau tabel yang berisi isian data. Jadi misalnya ditentukan nih tekniknya vokal animal sampling. Berarti ya dari survei menunjukkan kan sudah mengarah pada satu kelompok itu. Di situ ada misalnya tadi 2 jantan, 3 betina, 2 juvenil. Nah, biasanya sang peneliti akan kasih nama. Jantan 1 dikasih nama, biar ini untuk menghilangkan kejenuhan juga, biar ada suasana berbeda. Jadi misalnya jantan 1 dinamakan Andi, jantan 2 Toto gitu. Betina 1 Yanti, betina 2 terus gitu, kasih nama-nama yang peneliti familiar dalam rangka untuk membahas suasana pengambilan data secara biar ada kenyamanan. Terus ada ikatan psikologis gitu. Atau kalaupun tidak mau ya jantan 1, jantan 2 gitu. Terus dikenali secara personal. Kemudian jantan 1 cirinya misalnya ada rambut yang kecoklatan pada dekat telinga atau rambut keputihan dekat mata gitu. Itu dikenali perlu gitu. Dikenali. Juvenil 1 cirinya aktif dengan bentuk kepala yang lebih panjang. Terus jadi secara fisik, secara perilaku itu harus dikenali kalau pendekatan vokal animal sampling ya. Pertama ini penting untuk memudahkan pengambilan data. Jadi itu ditulis di dalam logbook maupun dalam lembar pengamatan. Nah, dalam lembar pengamatan itu ditulis dari karakter masing-masing. Tentunya kalau ini penelitian berbulan-bulan kayak di Wakambas itu kan stasiun yang penelitiannya tahunan ya. Jadi peneliti itu bisa ngambil situ sampai 5 bulan, 3 bulan sampai apal. Tapi awal-awal perlu dicatat, ditulis, jangan cuma dihafal. Terus nah tabulasi data juga disiapkan, misalnya karena vokal menyangkut perilaku harian gitu. Dibuat skala data misalnya antara jam 7 sampai jam 8 per 2 jam gitu. Atau per 1 jam tergantung pertimbangan peneliti gitu. Misalnya ini berdasarkan teori maupun berdasarkan pengalaman, mereka pada saat makan itu aktif sekitar jam sekian. Ya, karena ini mereka sangat aktif, maka dibuat skalanya per jam. 1 jam sekali diamati, 1 jam sekali. Atau dalam rentang jam 7 sampai jam 5 sore terus diamati secara bergantian tanpa berhenti, itu juga bisa tergantung desainnya gitu. Terus nah data apa yang mau dibutuhkan? Nah, kalau perilaku harian ya ditulis di situ, misalnya sudah dibuat tulisan gitu. Misalnya kasih kode misalnya untuk perilaku makan kasih kode M gitu. Untuk perilaku kawin kasih kode K, kasih perilaku untuk grooming kasih kode G, untuk perilaku bermain kasih kode D atau playing atau P gitu. Terus sehingga nanti pada saat yang mendata cepat sekali gitu. Karena kan namanya organisme itu kan itu aktif kan. Kita harus melakukan tabulasi data secara cepat.
Terus juga di samping tadi profil, terus membuat kriteria, terus jangan lupa data-data fisik ya, data fisik misalnya curah hujan, kelembaban, dan seterusnya itu juga perlu diamati. Terus data pendukung sekunder, data pendukung misalnya jenis pakan, kalau memang ada berkaitan jenis pakan ya, tumbuhan A, tumbuhan B ditulis juga. Terus makan apa, biji atau daun atau tangkai gitu, itu juga dikasih kode dan seterusnya gitu, untuk mempercepat pengambilan data. Terus alat-alat juga penting, ya alat-alat misalnya kalau memang primata yang kita ambil itu ada perilaku vokalisasi ya, rekaman perlu dibawa untuk mendukung jadi data penting, data pendukung ya. Semakin presisi, semakin sensitif alat rekamannya semakin bagus ya, seperti itu. Terus angin, intensitas saja, kelembaban, data-data alat pendukung fisik perlu tetap di GPS. Nah, penelitian-penelitian modern sudah berbasis GPS biasanya karena ada geographic GIS ya, untuk mengamati atau menganalisa data posisi ordinat. Saya sendiri pernah dulu waktu KKL bimbing mahasiswa pengamatan primata di Pangandaran. Jadi karena itu kawasannya sedikit, saya ikuti secara vokal animal slumping dari mulai pagi dari keluar dari sarang, terus mulai makan beraktivitas, setiap nempel di pohon A, saya tagging pakai GPS, terus di tagging. Akhirnya saya dapat pola pergerakan satu kelompok lutung ada di Pangandaran. Dan itu ketika di print output sangat bagus datanya seperti itu. Nah, dengan alat modern sekarang kita bisa membuat GPS sehingga nanti sebagian data terekam secara otomatis gitu. Tadi suara bisa terekam secara otomatis, posisi ordinat terekam secara otomatis, gerakan secara otomatis. Kalau memungkinkan juga ada video juga perlu disupport untuk acara kegiatan-kegiatan seperti itu. Terus ya kalau GIS dan GPS sangat penting juga untuk karena analisa data misalnya menggunakan komponen analisis PCA itu juga bisa memerlukan data-data ordinat, data GPS ya. Itu juga bisa nanti menghasilkan data yang sangat bagus seperti itu. Nah, kita tahu bahwa primata khususnya di Indonesia itu merupakan primata yang banyak ditemui di daerah hujan tropis ya. Nah, sebutnya hutan dulu nyebutnya sangat khas ya, tapi sekarang hutannya kan udah banyak jadi kebun kelapa sawit ya. Tapi rata-rata kan tinggal di kawasan hujan tropis gitu, baik dataran rendah maupun dataran tinggi. Gitu. Jadi pada pengamatan ketika menggunakan kertas pastikan pakai kertas yang tahan air, waterproof ya. Itu dulu ketika saya pengamatan maupun di laut maupun di hutan, biasanya mahasiswa saya sarankan pakai kertas tahan air. Gitu. Karena tadi kita tidak bisa mendeteksi, kadang lagi di lapangan hujan turun tiba-tiba. Gitu. Terus bagusnya menggunakan pensil 2B, jangan pakai pulpen. Gitu. Karena tadi dengan ditulis dengan kertas 2B, di kertas waterproof, ketika ada hujan biasanya tidak luntur tintanya seperti itu. Saya kira tambahan dari saya itu kamera ya, penting juga kamera ya, dan kamera dan video untuk dokumentasi pendukung. Ya saya kira itu tambahan dari saya. Ada pertanyaan? Udah Pak. Ya itu tentunya itu semua itu berkaitan dengan pengamatan berbasis morfologi dan perilaku dan ekologi ya. Tapi ketika nanti pendekatannya ekologi secara genetik ya, atau keanekaragaman secara genetik, ya berarti harus ngambil sampel DNA-nya. Nah biasanya kan itu hewan-hewan liar yang ada di hewan liar. Kita kan orientasi pengamatan di hewan liar ya. Dulu saya pernah bersama tim peneliti dari Amerika untuk mengamati secara genetik karena memang tidak bisa ditangkap karena itu hewan liar. Jadi ngambilnya itu dari fesesnya. Jadi ketika ada feses, kenapa dari feses bisa ngambil materi genetiknya? Bisa Anda jelaskan? Kenapa?
Ada yang tahu? Mungkin ini kali Pak, feses itu karena hasil metabolisme dari primata itu Pak. Ya, yang paling nyata adalah ketika gini, kita ketemu bahwa di semua saluran organ-organ tubuh kita itu ada jaringan epitel, epidermis ya kan, termasuk pada saluran dubur atau saluran pencernaan. Kalian kalau belajar struktur hewan kan ada misalnya ini jaringan epitel pada saluran pencernaan ya kan. Nah, ketika suatu hewan itu melakukan feses, itu minimal jaringan epitel ada yang ke bawah. Dengan menggunakan preparat tertentu nanti DNA dari hewan tersebut yang dari jaringan epitel yang ke bawah atau larut dalam feses itu akan terdapat terisolasi. Kedua, kita ketahui bahwa urin atau juga feses biasanya ada bagian-bagian hormon terlarut yang masuk dalam bagian dari pemenuhan sistem metabolisme. Nah, untuk isolasi protein atau asam amino juga bisa dilakukan itu. Jadi hormon-hormon yang terlarut tadi atau enzim yang terlarut, karena kita tahu enzim atau hormon itu kan protein, ya kan. Di situ juga ada unsur ada sekuen protein yang bisa jadi marker molekuler untuk analisis secara molekuler atau secara genetik. Nah, jadi peneliti-peneliti yang pendekatan molekuler ya tadi bisa dengan rambut yang jatuh atau dengan feses ya kan, atau dengan urin dan seterusnya seperti itu. Kalau yang dari Amerika dulu bersama saya itu dari feses itu. Tapi biasanya benar-benar feses itu baru dikeluarkan langsung dimasukkan dalam satu media ya, semacam larutan regen untuk biasanya minimal alkohol. Alkohol 96% atau 90%. Karena untuk penguatan primata juga sekarang sudah ke arah genomik atau genetik ya, seperti itu. Oke, kira ada pertanyaan lagi? Sepertinya cukup Pak, udah 2 termin juga. Ya, kayak jadi untuk penelitian-penelitian yang berkaitan dengan primata bisa secara morfologi, anatomi, bisa berbasis ekologi. Nah, ekologi pun berbasis genetik juga ada ya. Bukan ada ya, malah sekarang pendekatan lebih ke arah genetik ya. Terus atau arah molekuler gitu. Termasuk bicara konservasi ya konservasi genetik, bisa keanekaragaman genetik karena dianggap lebih akurat dan lebih bisa menjelaskan banyak informasi dibanding pengamatan secara morfologi ataupun perilaku seperti itu. Ya, saya kira untuk pertemuan ini cukup sekian. Terima kasih pada kelompok penyaji. Semoga bermanfaat diskusi hari ini. Saya akhiri, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih kelompok 1. Terima kasih Bapak.